Kemudian pembicara yang ketiga ini adalah dari Historia ID. Ini saya melihat bahwa Historia ID itu gercep sekali ketika ada isu tertentu, kemudian dituliskan aspek sejarahnya. Lah ini tokoh di balik layarnya adalah Mas Hendri Isnaini sebagai redaktur dari Historia. Jadi ketika ada isu apa sekarang, maka akan tidak lama kemudian muncul isu sejarah yang serupa. Nah ini tentang bagaimana sebenarnya proses kreatif dari Historia yang ini mungkin akan kita apa namanya bisa dapatkan ilmu itu dari Mas Hendri Isna ini karena bagaimanapun nanti banyak ternyata orang-orang di jurusan sejarah yang mungkin akan menggeluti dunia jurnalistik. Nah, monggo Mas Hendri kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Habib. Suara saya dengar cukup jelas? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dekan, Pak Kajur, dan Prof. Reza, Mas Heri, dan Bapak Ibu dosen, guru-guru, teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar ini. Saya akan coba lanjut temanya karena ini seperti benang merahnya sama gitu ya, dari Prof. Reza kemudian ke Mas Heri. Bisa dibantu Mas Habib ininya? Sedikit ingin saya sampaikan bahwa saya merasa dari paparan Prof. Reza tadi mendapatkan semacam landasan ilmiah begitu tentang apa yang kami kerjakan selama ini. Jadi Historia ID sebagai upaya melakukan disrupsi sejarah sebenarnya. Kalau Mas Heri tadi mungkin pada tataran personal dan komunitas gitu ya, komunitas sejarah. Kami di Historia ID dalam skop institusi industri gitu. Jadi kami mencoba menghadirkan informasi-informasi sejarah dengan memadukan riset sejarah dan kerja jurnalistik. Sebenarnya kurang lebih sama proses yang kami kerjakan dari sisi konten dengan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Heri. Next, selanjutnya Mas. Ya, perlu saya sedikit informasikan bahwa Historia ID tahun ini kami merayakan 1 dekade. Jadi sudah 10 tahun Historia berdiri. Tetapi ide untuk mewujudkan Historia ini sebenarnya cukup lama. Jadi pemilik idenya itu di sini ada Mas Boni Triana selaku pemimpin redaksi dan Mas Budi Setiono redaktur pelaksana. Idenya sebenarnya dari sekitar tahun 2004. Jadi cukup lama ke realisasinya di tahun 2010 ya. Jadi awalnya Mas Boni dengan Mas Budi ini dua-duanya jurusan alumni dari Universitas Diponegoro, jurusan sejarah. Awalnya mereka membuat namanya Mesias ya. Mungkin ada yang kenal namanya Masyarakat Sadar Indonesia Sejarah Sadar gitu. Sejarah itu ya. Betul. Jadi awalnya dari sana bentuknya organisasi, termasuk juga ada perpustakaan, diskusi, komunitas, bahkan penerbitan buku gitu. Jadi awalnya dari situ. Mas Boni dan Mas Budi kemudian bekerja sebagai wartawan. Jadi dari sini mungkin muncul ide untuk gimana caranya agar kita membuat sebuah media yang khusus tentang sejarah begitu. Nah, akhirnya kemudian pada tahun 2004 Mas Boni ini mendapatkan undangan dari Brazil untuk mengikuti seminar tentang sejarah gerakan pemuda. Jadi di sana menemukan di lapak-lapak koran begitu ada majalah majalah sejarah. Meskipun dia nggak tahu mungkin ininya ya bahasanya karena bahasa Spanyol mungkin atau bahasa Brazil gitu. Jadi dari sana muncul inspirasi bahwa ternyata di negara-negara luar itu sudah lama ada media yang 100% membahas tentang sejarah. Mungkin di dalamnya termasuk juga budaya dan arkeologi dan semua yang beririsan dengan sejarah begitu. Nah, dari sana muncul ide untuk
bagaimana caranya menghadirkan media di sejarah di Indonesia gitu. Dan sampai saat itu dirasa memang belum ada begitu. Jadi akhirnya ketika kembali ke Indonesia, ide itu tetap dijaga gitu, tetap dijaga dari 2004 sehingga akhirnya berusaha kita wujudkan itu baru di 2009. 2009 itu kami mencoba merancang begitu ya. Gagasan awalnya memang di tahun-tahun itu mungkin digital atau internet belum begitu masif ya. Jadi kami tetap karena kami ada wartawan-wartawan cetak begitu. Jadi tetap punya ambisi gitu ya untuk merealisasikan ide media sejarah ini dalam bentuk cetak begitu. Jadi perencanaan awalnya majalah cetak. Kita sudah bikin desainnya begitu dengan mengadopsi berbagai desain dan konsep dari luar. Nah, kita kemudian mencoba ke beberapa investor yang mungkin tertarik untuk mendanai media ini gitu, tapi ternyata memang agak sulit ya, karena mungkin juga bisnis media bisa dibilang bukan bisnis yang menggiurkan ya gitu ya. Jadi akhirnya kami mencoba mewujudkannya meskipun tidak dalam bentuk cetak dulu gitu. Akhirnya pada 2010 setelah perusahaan dibentuk sebagai badan hukum medianya, kami membuat dalam bentuk online dulu. Jadi namanya dulu domainnya majalah striphistoria.com. Karena ide awalnya memang majalah ya, jadi selalu ada kata majalah kita tetap pertahankan gitu. Jadi 10 April 2010 majalah Historia itu berdiri. Kami membuat konten-konten di online begitu dan ternyata pembacanya cukup lumayan tinggi ya, dan bahkan seringkali bandwidth habis begitu ya, karena mungkin banyak yang akses begitu. Jadi bahkan ada pengalaman-pengalaman karena dengan online kan tulisan-tulisan kita bisa dibaca dimanapun berada. Jadi datang respon yang positif terhadap media sejarah ini. Jadi kuncinya memang tadi di proses pembuatan konten yang populer tadi, sehingga itu menjangkau lebih banyak pembaca. Nah kemudian pada kami tetap berambisi untuk tetap membuat cetak ya. Jadi ini karena memang ide awalnya memang majalah cetak begitu. Jadi meskipun kami sudah bikin yang online awalnya gitu, tapi kemudian tetap ingin merealisasikan majalah yang cetak. Akhirnya di kurang lebih 2 tahun setelah online, 2012 itu kami mendapatkan investor, kemudian melakukan merger dengan Geomedia. Kalau sekarang online-nya itu ada GeoTimes mungkin kenal ya. GeoTimes itu saudara dulu gitu ya, kita satu grup. Nah, investor ini bersedia untuk mewujudkan gagasan kami untuk membuat majalah cetak. Jadi pada 2012 kami mulai menerbitkan majalah cetak dengan edisi perdana yang cukup tebal, hampir 150 halaman. Kami mengangkat tokoh perempuan, Ibu Maria Ulfa dan SK Trimurti. Itu laporan khusus tebal 150 halaman. Kami melakukan proses kerja jurnalistik sekaligus juga riset sejarah, dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan khusus kami kumpulkan. Kami bertemu dengan keluarga dari tokoh yang sedang kami angkat begitu. Dalam perkembangannya ada 2 yang kami kelola. Jadi ada online-nya tetap jalan, kemudian majalah cetak juga tetap jalan. Karena fokus kami di cetak, maka memang ketika ada majalah cetak, kami cukup concern di majalah cetaknya. Jadi dalam perkembangannya majalah cetak ini kami sempat terbit sampai 37 edisi.
memang cukup kendalanya cukup sulit ya dalam membuat media sejarah seperti ini karena mulai dari mungkin pemilihan tema yang menarik, kemudian pencarian sumber, terjadi riset-riset gitu. Jadi kami waktu menerbitkan majalah cetak sekitar kadang tidak tentu ya, dalam artian sekitar 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kalau lebih cepat. Tapi kita berusaha memang kendalanya pada saat itu era media sudah mulai beralih ya, mulai beralih ke media digital. Tetapi kami tetap masih mempertahankan majalah cetak dan kami cetak sekitar 3.000, awal-awal sempat 5.000 eksemplar, kemudian 3.000 eksemplar. Sebenarnya sambutan dari pembaca itu cukup antusias ya. Jadi misalkan kami punya pelanggan itu dari perpustakaan sekolah begitu, kampus. Bahkan yang menarik tuh kami punya pelanggan khusus dari Malaysia. Jadi dia mengelola travel sejarah di Malaysia, kemudian sekarang membuat penerbitan buku dan ketika majalah Historia ini dibawa ke Malaysia itu justru sangat laris di sana gitu ya. Jadi terutama untuk konten-konten tertentu ya. Salah satunya di slide itu kan ada yang cover Buya Hamka. Jadi di Malaysia itu Buya Hamka sangat dikenal sekali. Jadi ketika kami menerbitkan edisi ini, justru di sana juga cukup laku gitu. Jadi mereka menyampaikan bahwa di Malaysia belum ada media seperti ini gitu. Nah, pada fase berikutnya sebagai sebuah industri media tentu saja kami coba tetap bertahan begitu, tetapi juga ada di sisi lain ada pihak investor yang juga punya wewenang atas nasib media ini gitu kan. Akhirnya pada 2017 investor Geomedia kemudian melepas Historia dan Historia kemudian diakuisisi oleh GDP Venture. GDP Venture ini lini bisnis dari Jarum Group. Nah, kami ditempatkan di grup GPM Networks. Nah, di grup GPM Networks ini ada media bola lob khusus futsal, kemudian Women Talk itu tentang perempuan, ada Opini ID. Jadi itu kami satu grup, jadi saudara. Nah, ketika proses akuisisi ini, perusahaan ini adalah perusahaan digital. Jadi sudah pasti Historia kemudian sepenuhnya menjadi digital. Jadi akhir dari majalah cetak itu berakhir. Nah, jadi kami hanya berhasil mencetak sekitar 37 edisi. Nah, kemudian ya loh. Edisi cetaknya sudah berarti akhir berarti Mas Chandra? Edisi terakhirnya 2017 kayaknya Pak. 2017 ya? Iya, dari 2012 sampai 2017 akhir ya itu edisi cetaknya. Nah, kemudian setelah diakuisisi oleh perusahaan baru ini, karena semua dia lini bisnisnya adalah digital, maka kami harus juga sepenuhnya digital. Nah, disinilah kami berusaha beradaptasi dengan sistem digital itu sendiri. Kami melihat bagaimana ceruk pembaca untuk media yang sejarah seperti ini. Jadi berikutnya Mas coba. Ya, jadi ini kurang lebih sebenarnya sama ya. Kenapa kemudian apa yang kami kerjakan sebenarnya di Historia ID ini dengan konten sejarah gitu, yaitu mempopulerkan sebenarnya dengan informasi sejarah yang dipopulerkan. Informasi itu tidak terbatas lagi berada di lingkup komunitas sejarah yang tadi Prof. Reza singgung, mungkin hanya dalam bentuk skripsi, jurnal gitu ya, disertasi dan hanya ada di rak-rak buku begitu.
kami mencoba memfasilitasi dengan Historia ID agar informasi sejarah itu keluar dari ruang lingkup komunitas sejarah, sehingga siapapun sekarang bisa membaca. Nah, kuncinya memang dipopulerkan tadi. Mas Heri sudah melakukannya cukup lama, itu juga salah satu upaya gitu. Begitu pula kami di Historia Adi juga melakukan hal yang sama. Nah, ada poin berikutnya tadi juga sudah disinggung mengenai masalah menangkis informasi-informasi sejarah yang digunakan sebenarnya untuk tujuan tertentu ya. Nah, kita sudah paham ini dan sering banyak informasi yang salah mungkin masih mending ya. Tapi memang kalau ada motif di balik itu yang saya kira perlu diluruskan. Nah, ini pekerjaan kita bersama yang mengetahui tentang sejarah yang sebenarnya gitu. Yang berikutnya pada dasarnya sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu kan sebenarnya polanya hampir sama dengan dulu begitu. Jadi informasi sejarah populer ini bisa menjadi refleksi dan menjadi informasi alternatif sebenarnya untuk para pembaca yang dibanjiri oleh derasnya informasi ya gitu. Jadi kami menghadirkan informasi yang berbeda gitu. Yaitu dari perspektif sejarah. Nah, dengan begitu pembaca akan memberikan insight lain gitu. Ini sangat minimal sekali ya sangat minimal sekali yang ketika pembaca habis membaca satu tulisan tertentu, misalnya sejarah tertentu. Mereka mungkin sederhananya hanya bilang, oh ternyata ada sejarahnya. Jadi hal seperti itu kadang muncul dan sering karena tadi orang-orang di luar komunitas sejarah kan mereka mungkin tidak terlalu aware ya, tidak terlalu mengamati begitu aspek sejarahnya gitu. Karena itu kami mencoba menyajikan tulisan-tulisan sejarah yang sifatnya itu meluas dan mendalam ya. Meluas dalam artian semua tema yang terkait dengan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa kita telusuri sejarahnya. Jadi informasi-informasi yang muncul sekarang itu kita bisa berikan perspektif sejarahnya gitu. Jadi tadi Mas Habib bilang Historia relatif cukup gercep begitu merespon isu. Ya sebenarnya kami beranggapan atau meyakini bahwa tadi peristiwa yang terjadi saat ini sebenarnya ada sejarah yang bisa kita pelajari seperti itu. Yang mendalamnya dalam bentuk tulisan-tulisan yang relatif panjang. Jadi kami punya laporan khusus misalkan, itu memang proses kerjanya cukup lama karena harus melakukan liputan lapangan, mungkin riset di arsip, di Perpustakaan Nasional, penulisan yang proses cross-check, penemuan narasumber. Jadi ada tulisan-tulisan yang sifatnya mendalam dalam bentuk laporan khusus. Gitu. Berikutnya, Mas. Ya, berikutnya lagi nanti setelah itu. Ya, tadi yang kami sebut sebagai tulisan yang luas itu artinya semua kategori atau semua tema kami coba tulis ya, karena dengan cara seperti itu sebenarnya meluaskan pembaca gitu. Jadi kita menjadi semacam proaktif terhadap apa kebutuhan dari para pembaca. Karena masing-masing pembaca itu punya kecenderungan atau punya minatnya masing-masing gitu ya. Ada mungkin yang suka dengan olahraga atau dengan budaya gitu ya. Atau dengan yang lagi tren saat ini misalkan kuliner, misalkan tadi seperti sudah dipaparkan Mas Heri. Jadi kami coba tulis apa yang sekarang menjadi tren dan itu menjadi tema yang juga sebenarnya menarik di dalam penulisan sejarah. Jadi sejarah kemudian mengubah mindset orang bahwa sekarang ternyata sejarah itu sebenarnya bisa menceritakan beragam hal gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin dianggapnya
sepele ya gitu, tapi ternyata juga ada sisi cerita dari masa lalu cerita tersebut gitu. Jadi kami punya bagi ke berbagai kategori yang cukup banyak, mulai dari agama sampai laporan khusus bahkan sains, dan memang dari sisi pembaca memang sangat beragam ya. Jadi karena umumnya sejarah yang diajarkan misalkan di sekolah ataupun kemudian di universitas kan kita sebagian besar cenderung ke sejarah sifatnya politik begitu ya. Memang skup sejarah itu yang cukup tinggi pembacanya. Tapi kami tetap menghadirkan tulisan-tulisan sejarah yang terkait dengan bidang lain. Meskipun itu pembacanya memang tidak sebesar tema yang misalkan politik gitu. Tapi dengan seperti itu keragaman tema itu menjadi pembaca sejarah menjadi semakin luas gitu. Selain produk selain dalam bentuk tulisan, kami juga membuat produk dalam bentuk video. Nah ini sebenarnya penting karena sekarang eranya sudah era digital, pengguna internet di Indonesia sudah sangat tinggi. Tadi Prof. Reja sudah menunjukkan datanya. Semua orang punya sosial media, semua sosial media yang ada juga cukup besar di Indonesia penggunanya. Jadi kami mencoba membuat sebuah konten yang bisa muncul di platform-platform sosial media tadi. Jadi memang pembacanya jadi disuguhi gitu ya. Kami menyuguhkan informasi-informasi sejarah. Behavior atau kebiasaan pengguna sosial media kan berbeda-beda antara Facebook, Twitter, Instagram misalkan. Jadi dengan membuat konten dalam bentuk video itu akan menjangkau juga para pembaca. Harapannya sebenarnya dari video ini juga, video kan sangat singkat ya, apalagi kalau di sosial media itu biasanya dibatasi ya. Di Twitter aja kalau tidak salah cuma 2 menit atau 3 menit gitu. Jadi kami harus mengemas satu informasi sejarah dalam waktu yang terbatas itu. Harapannya sebenarnya dengan seperti itu orang yang setelah menonton video itu mau membaca informasi lebih luasnya, lebih dalamnya gitu. Jadi misalkan kami membuat video History in 1 minute. Jadi video informasi sejarah hanya dalam 1 menit gitu. Memang itu akan sekilas saja gitu. Tapi kami mencoba dari informasi sekilas itu efektif mungkin pesannya sampai, atau bahkan mungkin memantik orang yang setelah melihat itu menjadi ingin membaca. Jadi History in 1 minute ini video 1 menit dan Pionir juga 1 menit itu berasal dari tulisan-tulisan panjang. Nah ini memang kemampuan di tim visual, terutama yang bikin skrip gitu, untuk memadatkan informasi yang cukup panjang ke dalam skrip yang 1 menit gitu. Ini masih terus dan penontonnya biasanya cukup besar karena orang di sosial media itu kan senangnya kalau nggak nonton video ya lihat gambar gitu. Jadi terutama misalnya di Instagram ya. Hasilnya memang cukup besar sih orang-orang yang melihat video yang kami buat. Produk video lainnya itu dialog sejarah. Nah, dialog sejarah ini rutin kami kerjakan, apalagi setelah pandemi ini. Jadi setelah pandemi ini kami bikin acara live dialog sejarah setiap minggu, setiap hari Selasa, langsung dipandu oleh Pemreti Surya, Mas Boni. Temanya beragam dan biasanya sebagai media kami harus tanggap terhadap isu yang sedang ramai. Jadi tema yang kami angkat biasanya juga terkait dengan isu atau berita yang sedang terjadi begitu. Jadi di dialog sejarah ini kami memberikan perspektif sejarahnya. Kemudian video berikutnya itu yang asal usul itu juga video tapi ini agak panjang. Kalau History in 1 minute cuma 1 menit, asal usul itu sekitar 5 menitan. Kemudian ada tokoh dan idola. Ini juga video meskipun belum banyak,
Ini sebenarnya upaya untuk menjangkau lebih luas lagi dan agar dengan pendekatan idola ini, tokoh ini mungkin akan menjangkau fan base begitu ya. Jadi fans tokoh itu. Misalkan kami pernah bikin tokoh dan idola Ariel Noah gitu. Nah, kita tahu kan Ariel sangat terkenal sekali. Jadi kami coba bikin video, temanya itu tentang siapa sebenarnya idola dalam sejarah Ariel ini gitu. Kebetulan Ariel kalau nggak salah nyebutnya dia tokoh idolanya Tan Malaka. Nah, kami mencoba menanyakan atau menggali apa alasannya mengidolakan Tan Malaka. Terus kemudian pemikirannya seperti apa gitu. Meskipun kadangkala memang karena kita berhadapan dengan public figure, jadi harus ada pendampingan konten, misalnya itu juga perlu juga dilakukan. Misalnya tokoh idola berikutnya itu Gilang Ramadan, pemain drummer. Jadi dengan mengangkat tokoh public figure, kami bawa ke konten sejarah, itu harapannya akan membuat orang kemudian juga menaruh minat terhadap konten-konten yang sifatnya mengandung unsur sejarah gitu. Jadi ini sebenarnya upaya semakin meluaskan agar konten sejarah itu disukai oleh para pembaca. Kemudian video berikutnya itu kami bikin animasi dan footage. Jadi ini gabungan ya, jadi gabungan antara footage yang kami shoot misalnya atau footage dokumenter sejarah dengan yang dari lapangan, kemudian dikasih sisipan animasi gitu. Ini contohnya yang kami pernah buat itu tentang sejarah Tionghoa dan Rengas Dengklok. Nah, jadi ini juga cukup panjang videonya, sekitar 15 menit gitu. Video berikutnya itu tentang animasi full ya, jadi 100%. Tadi Pak Prof. Reza sempat menyinggung mengenai komik begitu ya. Kami dulu waktu majalah cetak pernah ada 1-2 edisi yang mencantumkan komik dari laporan khususnya gitu ya. Tapi di video animasi ini full 100% sejarah ditampilkan dalam bentuk animasi. Jadi ini sebenarnya juga untuk menjangkau pembaca atau penonton generasi terkini ya, yang saya kira senang dengan komik, dengan manga, dengan yang budaya populer saat ini begitu. Jadi dengan begitu para penonton atau pembaca sejarah akan semakin luas lagi jangkauannya. Nah, terakhir ini dokumenter. Ini yang sedang kami kerjakan, namanya ini Project Lidar Sriwijaya. Jadi ini bisa dibilang untuk pertama kalinya project ini melakukan pemindaian dari udara kawasan Sriwijaya di Muara Jambi. Jadi data ini bisa digunakan oleh para arkeolog dalam melakukan ekskavasi. Acaranya selain dokumenter ini juga ada live dialog sejarahnya. Kebetulan kemarin acaranya hari Selasa kemarin dialog sejarahnya tentang Muara Jambi. Konten lain yang juga kami produksi itu dalam bentuk grafis. Nah, ini saya kira juga lagi tren juga ya, konten tulisan kemudian dikemas ulang menjadi grafis singkat gitu. Jadi ini tidak banyak, ada 2-3 yang kita buat. Nah, ini setiap hari muncul di sosial media platformnya. Berikutnya Mas. Sebelumnya mungkin ya, sebelumnya tadi ada data yang ingin saya sampaikan. Ya, media Historia sebagai media sejarah disebutnya media yang niche ya, kalau istilah sekarang itu. Niche artinya kan ceruk ya, artinya ceruknya itu spesifik gitu. Jadi terutama pasti pembacanya adalah orang-orang yang punya minat, punya atensi terhadap sejarah. Tetapi dengan membuat konten yang beragam, mulai dari konten tulisan secara populer, kemudian video, animasi, dialog,
itu harapannya ceruknya membesar gitu sebenarnya. Jadi orang-orang yang di luar komunitas sejarah juga mulai sadar, mulai berminat terhadap konten sejarah. Jadi ini data pengunjung Historia ya, kurang lebih seperti ini. Ini datanya sampai Oktober ini. Jadi per bulan yang mengunjungi Historia ini untuk media niche saya kira cukup lumayan ya. Jadi dalam 1 bulan sekitar 2 juta user ya, 2 juta pengunjung gitu. User itu per orang biasanya. Kemudian page view-nya juga sudah lumayan. Dan ini yang menarik, new user ini artinya pendatang baru gitu, pembaca baru. Ini cukup signifikan ya. Jadi artinya konten sejarah sekarang semakin disukai oleh banyak kalangan. Yang juga menarik adalah dari sisi umur ya. Nah, di awal-awal Historia concern di digital, misalnya di 2018 gitu ya, itu komposisi umur itu sebagian besar mungkin generasi X kali ya. Jadi yang umur-umur 30-an gitu. Jadi generasi-generasi lama yang lahir di tahun 80-an. Karena tapi kemudian dalam perkembangannya setelah kami melakukan inovasi konten dengan cara tadi membuat konten-konten video gitu, komposisinya pertumbuhannya mulai membesar di pembaca atau pengunjung dari umur 18. Ini artinya ini generasi Z ini. Jadi generasi sekarang yang melek teknologi yang lahir di tahun 95 ke atas gitu. Jadi bahkan sekarang presentasinya paling besar. Ini sebenarnya menggembirakan. Artinya setidaknya ini dari data Historia ya. Sebenarnya ini cukup menggembirakan karena generasi terkini yang lahir langsung berhadapan dengan dunia digital itu sudah mulai suka dengan konten-konten sejarah gitu. Artinya sebenarnya ini peluang juga untuk mengembangkan pembaca atau pengunjung ke media Historia gitu atau ke tema yang sejarah gitu. Nah, ini sosial media Historia dari sisi follower juga cukup signifikan, tumbuhnya juga cukup pesat. Kami sangat mengandalkan sekali ke sosial media karena pembaca banyak sekali yang datang dari sosial media. Jadi karena saat ini kan orang cenderung beraktivitas dengan sosial media. Jadi sosial media menjadi media untuk memberikan informasi sejarah. Karena kalau misalkan mengandalkan dari Google Search misalkan ya, itu sangat sulit dalam artian pasti yang akan muncul adalah media-media besar, bukan media yang spesifik ya, media yang niche gitu. Pasti yang muncul ada media-media berita yang besar. Makanya sosial media itu sangat penting sekali. Berikutnya, Mas. Satu lagi. Iya, ini tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang produk online yang kami produksi rutin setiap hari. Gitu. Nah, selain produk online tadi, kami juga membuat produk offline. Nah, jadi ini kegiatan di luar dalam bentuk proyek-proyek yang cukup mendapat antusias yang tinggi ya. Setiap tahun kami punya proyek cukup besar yang menarik pengunjung sangat besar juga dan bahkan menjadi pemberitaan yang luas begitu. Sebelumnya misalkan di tahun 2018 kami bikin acara Surat Pendiri Bangsa. Jadi ini pameran kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Museum Nasional. Jadi kami membuat pameran
dengan konsep yang bisa menjangkau pembaca atau pengunjung yang lebih luas ya. Jadi memang ini tampilan pameran yang harus bisa menarik generasi yang sekarang ya, karena ini kan sesuatu yang kegiatan yang edukatif tapi juga kadang kurang diminati kan, misalkan di pameran-pameran itu. Makanya kami membuat dari sisi pemilihan tema saja itu cukup penting. Jadi membuat pameran surat pendiri bangsa. Jadi kami memamerkan surat-surat tokoh bangsa mulai dari Soekarno sampai Kartini. Tapi surat yang dipamerkan itu adalah surat-surat yang sifatnya personal gitu. Nah, itu yang saya kira menarik bagi pengunjung. Jadi bukan lagi surat yang tentang politik pergerakan misalkan, tapi tentang hal yang sangat personal sekali dari tokoh-tokoh ini. Ini cukup berhasil. Kemudian tahun berikutnya kami mengadakan proyek tes DNA. Ini juga cukup menarik karena ini mengundang orang untuk kami memilih sekitar 10 orang untuk diuji tes DNA-nya dan untuk melihat persebaran DNA di setiap orang Indonesia gitu. Ini juga cukup tinggi animo pengunjungnya dan kami berencana mudah-mudahan bisa keliling ke beberapa kota gitu. Sayang sekali ini pandemi jadi agak terganggu. Kemudian acara offline berikutnya ya yang ngobras ini kayak talk show biasa, diskusi sejarah. Tapi karena pandemi kemudian beralih ke online dialog sejarah di setiap minggunya. Bahkan tadi proyek DNA itu kemudian karena pemberitaan yang luas, pengunjung yang besar dan mendapat respon yang positif gitu, Historia kemudian terpilih oleh Line Indonesian Award itu sebagai Most Innovative Partner untuk proyek tes DNA ini gitu. Jadi ini salah satu pengakuan dan gaung dari proyek pameran proyek DNA ini cukup mendapatkan antusias dari pengunjung gitu. Yang terakhir ini yang sedang berjalan proyek LIDAR Sriwijaya, proses proyek pencitraan dari udara untuk melihat potensi arkeologi sebenarnya ini yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi para arkeolog untuk menggali bangunan-bangunan kuno di wilayah Sriwijaya yang masih sangat luas gitu. Jadi ini proyek yang sedang berjalan. Berikutnya, Mas. Nah, ini sebagai sebuah industri media, kami juga sangat bergantung kepada aspek bisnis ya. Jadi ini 10 tahun bertahan juga karena dukungan aspek bisnisnya juga tetap harus berjalan. Kami di konten ya mungkin hanya bisa memproduksi konten dan sesekali mensupport kebutuhan dari tim marketing, tim sales gitu. Nah, jadi ketika proses disrupsi sejarah dalam institusi industri media, memang ini sangat penting sekali aspek ini, karena ini akan mendukung keberlanjutan sampai kapan kami tetap bertahan. Jadi dari kegiatan offline, online, offline, kami juga memberikan jasa atau service, kemudian atau konsultan gitu ya, untuk konten-konten yang terkait dengan kesejarahan. Jadi sebenarnya sejarah ini cukup diminati oleh institusi, oleh lembaga yang punya sejarah yang cukup lama gitu. Jadi ada kalanya mereka ingin mendokumentasikan sejarahnya gitu. Misalkan yang pertama kami melakukan riset dan penulisan buku ini kebetulan ini sejarah tentang PB Jarum ini. Jadi umurnya sudah 50 tahun. Nah, ketika akan ulang tahun ke-50, kami mengerjakan bukunya untuk kado ulang tahunnya. Kemudian kami pernah melakukan riset untuk pembuatan konten museum. Ini contohnya Museum Multatuli di Rangkas Bitung. Jadi
ini sebenarnya potensi di dalam sejarah sebenarnya, potensi dalam bidang sejarah ini salah satunya ya ini. Jadi kita yang berkutat di dalam sejarah sebenarnya punya potensi yang besar juga sebenarnya gitu. Asal tadi yang disinggung Prof. Reza, kita harus memiliki inovasi-inovasi untuk mengkonstruk konten sejarah tadi. Jadi ini disrupsi marketing sejarah saya kira. Jadi ini yang kami lakukan ya. Jadi harus beriringan antara penyajian konten sejarah dengan aspek bisnisnya agar keberlangsungan ini tetap berjalan. Sampai saat ini Historia sudah berusia 10 tahun. Dalam industri media biasanya hitungannya 5 tahun sekali. Jadi ini baru tangga kedua sebenarnya, tahap kedua gitu. Tahap kedua dari sebuah industri media, dan ya kami berharap bisa bertahan, berkembang, dan bisa menjadi tempat juga bagi teman-teman yang lulusan sejarah misalkan untuk berkarya dan bekerja misalnya di Historia. Karena sumber daya di Historia ini terutama konten saja misalkan itu sebagian besar itu lulusan sejarah. Jadi di tim redaksi itu ada ya dari sejarah Undip, Universitas Diponegoro, ada dari UI, kemudian dari Unpad juga ada, kemudian dari UGM. Jadi saya kira mungkin ke depan mudah-mudahan ada yang dari UNES ya bergabung di Historia. Gitu. Kami juga sebenarnya membuka kesempatan untuk penulis dari luar. Tadi Mas Heri sudah menyebut media kami juga, meskipun memang kami belum cukup konsisten dalam menampung tulisan dari luar ya, hanya beberapa yang pernah nulis gitu ya, karena ini memang perlu dikelola dengan fokus gitu. Jadi kami tetap membuka kesempatan penulis dari luar. Jadi mungkin teman-teman atau Mas Heri nanti silahkan bisa nanti kirim ke saya bila ingin mengirimkan tulisan. Dan begitu pula dengan teman-teman yang lain, silahkan dicoba. Jadi kami juga sangat terbuka karena kami di redaksi sangat terbatas, timnya sangat terbatas, hanya sekitar untuk konten saja hanya sekitar 12 sampai 13 orang ya, untuk membuat konten yang begitu beragamnya begitu. Jadi penulis dari luar juga sangat membantu dalam mengisi konten di Historia gitu. Mungkin itu Mas Habib. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry yang sudah membuka sedikit tentang dapurnya di Historia ID. Jadi ini menjadi satu peluang sebenarnya ya untuk mahasiswa-mahasiswa atau peminat sejarah untuk bisa menuliskan atau mengirimkan tulisannya di Historia ID.